Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya ya, yang penonton setia di akhir Ramadan ya, bersama ya Bapak Haji Yohana Bentaro. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, saya Podcast kali ini tentang proses kehidupan atau rumah tangga ya Pak, panggil. yang biasanya kita sering alami tapi pasti berbeda-beda dengan pengalaman dan ceritanya gitu ya mungkin. Tapi makna podcast kali ini, yang pertama ya tentang proses kehidupan, yang kedua menjelaskan foto-foto di dalam kehidupan Bapak. Nanti Bapak ada foto di sini, Bapak jelaskan, nah itu lagi ngapain, ceritanya gimana. Yang ketiga, pepatah-pepatah buat penonton dan semuanya. Panggil. Ya, Pak. Oke, tentang proses kehidupan Bapak selama menghonor tuh udah berapa tahun? Untuk kalau masalah kegiatan menghonor pengabdian diri kepada lembaga pendidikan, itu saya masuk di dunia pendidikan dari tahun 2004. Ya Alhamdulillah sampai sekarang saya menghonor itu sampai 19 tahun. 19 tahun lebih, itu perjalanan yang sangat tidak mudah. Mudah ya Pak. Iya, tapi dengan nawa itu kita punya prinsip bahwa ilmu yang kita dapat, yang kita punya, kita kembangkan ke anak, kita ketok tularkan ke anak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan itu menjadi ladang ibadah buat kita. Insya Allah rezeki tidak akan kemana. Tapi pas selama menghonor 19 tahun itu ada nggak masalah-masalah yang aduh, kayak berat gitu Pak? Ya pasti, ya. Yang mana pada saat itu kami juga sudah punya anak di tahun 2006. Honor kami sebulan hanya 180, saya pribadi 180. Maka daripada itu saya satu prinsipnya tidak pernah gengsi di bidang pekerjaan, yang penting menghasilkan uang. Mau itu pekerjaan kasar, jadi tukang kuli panggul, tukang kuli ngambil tanaman, dalam artian kuli metik lah, metik cabai dan sebagainya, itu saya lakukan demi apa? Mencukupi kebutuhan keluarga. Nah itu, karena kalau mengandalkan dari itu ya kita sebulan sekali, kadang-kadang sampai 2 bulan 3 bulannya kan gitu. Nah itulah, jadi perjalanan itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Pemirsa itu 19 tahun 19 tahun. menghonor bangsa itu saya 8 tahun masih sendiri. Ini tuh podcast dengan kepala sekolah, kemarin dengan kurikulumnya, kemarin lagi dengan kepala sekolah, sekarang dengan kepala sekolah SMP dari Satu Gantar, dan suasana juga agak berbeda gitu. Meskipun kita belum ada sponsor ya Pak. Iya, siap. Nanti satu-satu lagi dengan podcast guru yang lainnya. Gitu. Pak, keluhan untuk Bapak sebagai kepala sekolah Pak Haji ya, untuk guru-guru honorer apa sih Pak yang paling nggak disukai gitu Pak? Kalau guru honorer tuh yang sering telat atau gimana Pak? Kita harus menegur dengan secara privat atau secara umum gitu ya Pak? Nah intinya itu kembali, karena pada dasarnya kami, saya sendirilah sebelum menjadi kepala sekolah itu otomatis tadi ya ngajar honor dan sebagainya selama kurang lebih berapa tahun. Jadi paham betul sebelum bisa ditegur, karena yang namanya ditegur itu asli sebagai diri saya pribadi itu sakit sebetulnya ditegur itu. Seperti kita itu pura-pura tidak ngerti, padahal kita itu ngerti atas kewajiban kita. Toh kata bahasa orang mah bonggane sapa, ingin jadi guru ya kan, setidaknya kita dituntut memberikan pelayanan ekstra kepada siswa, biar gimana pun juga guru mah tidak ada istilah honor di masyarakat, taunya guru yang wajib digugu dan ditiru, kuncinya itu. Nah kembali untuk menumbuhkan hal itu sebetulnya ya, untuk ya maksudnya guru-guru yang lain tidak perlu ditegur lah sebetulnya, karena sudah punya prinsip, ditegur itu tidak enak. Ya kan, udah prinsip, ngerti sendiri. Bukan berarti ketika kerja kita cari kerja itu hanya menjadikan suatu penghargaan dari orang lain. Tidak usah, biarkan saja waktu yang menentukan, yang berjalan. Nah itu kuncinya itu ya. Karena saya juga ya selama menjadi guru, alhamdulillah perasaan ya selalu berupaya begitu memberikan pelayanan kepada anak, dekat kepada anak. Ya kan, sehingga setidaknya walaupun saya honor juga, anak itu merasa kangen ketika saya tidak ke kelas. Nah kuncinya itu, jangan sampai ditegur.
Iya. Pertanyaan apa lagi? Aduh, adalah ini udah berapa menit? 5 menit. Oke, 5 menit pas. Oke Pak, ini menjelaskan aja foto-foto yang di sini ya Pak. Tolong diceritakan itu lagi ngapain dan ceritanya apa. Bang Ngelik. Oke Pak, ini dulu ya Pak. Nanti adalah di sini fotonya. Iya. Oke, kelihatan Pak. Iya, kelihatan. Itu lagi tahun berapa? Lagi apa gitu? Ini anak siapa? Iya. Nah, itu anak pertama saya. Ya, Bang. Ketika itu kurang lebih di tahun 2008. Ya sekitar 2008. Kalau tidak salah itu pas kegiatan buka bersama dengan anak ya, kebersamaan dengan anak-anak. Kirain tinggal ngajar olahraga. Enggak, tidak juga ya kan. Tidak ngajar olahraga ada apa. Nah, itu sambil ngomong anak juga ke sekolah, setidaknya ya pengenalan dini lah ke anak terhadap lingkungan sekolah. Nah, itu kalau tidak salah ya betul waktu kegiatan buka bersama kalau tidak salah. Itu dilakukan dengan anak-anak begitu di saat itu. Kira-kira ini Pak berumur berapa tahun Pak? Itu umur kurang lebih 2,5 tahun hingga 3 tahun itu tuh ya. Nama apa anak pertama saya lah waktu itu. Ya kebetulan emang kadang-kadang kalau sudah di rumah pengennya ikut aja gitu kalau kita ke sekolah di waktu sore atau apa. Nah itu ya saya juga badannya sangat jauh berbeda ya mungkin karena iya dulu mah gizi buruk barangkali. Sekarang mah ya ada gizinya dikit. Aduh, itu ya Pak. Oke, itu slide foto yang pertama ya. Terus yang kedua Pak, ini kira-kira Nah sama ini apa gimana Pak berbeda? ini anak kedua saya ya kan perempuan. Ini kurang lebih usianya saat itu 6 bulanan. 6 bulan itu saat itu ya biasa ingin sedikit refreshing lah begitu. Ini posisinya lagi di mana Pak? Nah, ini posisi Berarti lagi di rumah sakit. bukan, iya kan. Ini posisi kalau tidak salah ya habis periksa kontrol ke anak ke Subang ke dokter anak. Itu ya sepintas lah refreshing mampir ke supermarket begitu ya kan. Keren kan kalau nggak tahu pasti ini di rumah sakit. Iya, ke supermarket sebentar. Ini lagi refreshing ya Iya. guys. Nah yang ketiga ini Pak. Oh ada, ini juga sama sebetulnya ya kan. Anak Ini kedua. anak pertama, Iya kan. Anak pertama itu, ya. Posisi itu berapa bulan Pak? Itu posisi ya kurang lebih 3 bulanan, atau 2 bulan lah gitu. Ya kan, nah itu. Gitu ya Pak, benar. Ya, nah, Ini di rumah posisi di rumah, posisi di rumah. Ya. Pak Johan ini sangat aktif sekali di Facebook ya, makanya saya lihat di Facebook Pak. Aduh. Ya lanjut lagi. Nah ini Wah. Pak, ini dengan sahabat. Ya dengan sahabat operator dulu ya kan. Nah, Ini operator tahun berapa Pak? Ceritakan ini lagi kegiatan apa gitu Pak? Ini ketika itu kegiatan di LDK ya di Curug apa namanya di Subang Curug Cijaluk begitu. Kalau tidak salah tahun 2000 berapa ya? Ini 2007 apa 2008? Iya kan? Sekitar itu. Ya kan itu di Curug Cijaluk LDK. Kebetulan operator juga kalau tidak salah baru lulus SMA gitu tuh. Ini tuh. Iya. Ya kan. Tapi Nah, ini saya posisi membangun tidur begitu. Dan kebetulan kalau salah di situ juga saya sebagai pembina OSIS gitu. Ini pas dipoto sama siapa Pak? Waduh, lupa nih dipoto sama siapa ya itu ya. Lupa saya yang motonya. Karena yang moto ini Ada penonton yang kalau tidak salah milik sekolah begitu ya, Ada sama karena Pak ya Ade atau gimana? nggak dipegang sama anak kadang-kadang aja apa. Nah itu waktu di Cijaluk. Oke, ini Om dulu ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ini nanti ada lagi cuplikan fotonya. Nah ini Pak 4 sekawan. Waduh. Aduh, kelihatan Pak. Iya kelihatan. Ini Mat Sekawan, di mana di situ kegiatan kalau tidak salah di tahun berapa ya, itu ya kan 2017 2018 itu juga ya mungkin karena kegiatan perjusa kalau tidak salah kegiatan perjusa
di mana kita sempat bincang-bincang santai dengan Bapak Komite juga, ya kan? Bapak Dengan- masih Bapak Kapseknya. Iya, betul. Ya. Nah itu pas kalau nggak salah pas pertama saya diangkat jadi kepala sekolah. Nah, itu. Udah mungkin Pak itu aja ya. Pak cuplikan dari foto-foto tersebut dan ceritanya sangat menarik sekali. Mungkin Pak sekarang pepatahnya untuk keluarga dan atau pesan-pesan untuk keluarga dan penonton yang setia. Ya. Jadi untuk pepatah sebetulnya bingung juga Ya. begitu. Tapi yang jelas kita sebagai sharing saja lah Sharing intinya. aja. Iya kan? Oh yang namanya dalam membina apa ya? Di suatu organisasi itu membutuhkan suatu ketelatenan, ya kan? Itu ketelatenan di sini ya kita harus apa ya? Hati itu harus terbuka, lapang dada dan di mana kita selalu menampung aspirasi. Apabila aspirasi itu selalu menumbuh kembangkan kebaikan dan kemajuan untuk suatu organisasi atau lembaga, itu mungkin untuk di organisasi, ya kan? Yang jelas jangan pernah menyerah, ya kan? Terus berkarya, berkembang selagi kita bisa. Apa yang kita lakukan, ya lakukan selama itu tidak melanggar hukum, kuncinya itu, ya. Dan untuk masalah rumah tangga dan sebagainya, yang namanya rumah tangga menurut saya pribadi semuanya belajar, ya kan? Dimana belajar untuk saling kepercayaan antara pasangan dengan kita. Karena tujuannya apa sih? Biar gimana pun juga kalau sudah ada tumbuh kepercayaan itu ya tidak ada yang namanya sifat apa ya? Sifat entah ingin menang sendiri atau saling menyalahkan dan sebagainya. Karena dasarnya itu percaya. Dan hal yang paling beratnya yaitu kita menjaga kepercayaan itu sendiri. Gitu. Jangan hanya bisa mengatakan saling percaya, tapi kita tidak bisa menumbuhkan kepercayaan itu sendiri. Nah itu. Dan juga untuk masalah yang lainnya, untuk teman-teman rekan-rekan yang lainnya tetap semangat dalam menggapai, dalam artian memberikan dedikasi ilmunya kepada generasi penerus, biar gimana pun juga kita selaku sebagai pendidik, ya sewajarnya harus bisa mentransferkan apa yang kita miliki dalam mengarungi di era kemajuan zaman sekarang ini. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Karena biar gimana pun juga pendidikan itu nomor satu. Nah itu ya. Dan untuk masalah kesuksesan, sukses di bidang karir, ada sukses di bidang materi, itu kembali yang namanya sukses di bidang karir dan materi menurut saya pribadi itu sama seperti kita lulus sekolah, lulus menjadi sarjana, punya ijazah, ibarat dalam orang tua dulu barangkali, itu kita sudah dikasih pahat, ya kan, sama palu. Di sana ada bongkahan batu besar, silakan gunakan. Ya mungkin pahat dan palunya kita ijazah dan keterampilan kita. Iya, benar. Ya kan? Di mana palu itu sudah dipakai, ya kan, kena otomatis dan tahu selah jalan atau urat batu tersebut, ya insya Allah kesuksesan juga tidak jauh seperti itu. Ya kan, pasti terus berjalan, ya kan, karena segala sesuatunya perlu belajar. Nah itu Oke, itu aja ya. Oke, sangat bermakna sekali antara 11 menit ya untuk podcast ya Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Podcast kali ini ya Bapak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesel.